Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apakah kalian sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita belajar kita pada hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Mari anak-anak, ketua kelas, silakan memimpin doanya. Berdoa. Alhamdulillah, semoga dengan berkat doa kita pada pagi ini, apa yang akan kita pelajari ini menjadi amal ibadah kita semua dan menjadi amal kebaikan kita semua. Baik, sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Coba kalian dengarkan. Yang pertama, Abidil Ikram, Adelia Anatasha, Alia Askia Zahra, Aris Munandar, itu tangan ya, Aziz Keratua, Gemilang Lubis. Bagus sekali namanya, Gemilang Lubis. Ada nggak? Eva Nabila, Fajar Rika Ramadhani, Furkan, Iswati, Muhammad Fahredi, Muhammad Isa, Mahdir, Mustahil Jannah, Mustahil Jannah, Muhammad Ali, Novianda, Bisa Tahara, Allah Nurita, Rafi Kana, Rian Ramadan, Salsabila, Siratul Ulia, tangan ya, Siti Ramadhani, baik, Linda, Farid Al Aziz, kemudian terakhir Kamal, datang. Siapa? Oke, sudah. Anak baru lagi, siapa namanya? Baiklah anak-anak. Berarti alhamdulillah lebih banyak yang hadir hari ini ya. Hanya 1-2 orang saja yang hadir. Nah, pada kali ini, pada kegiatan ini, Bapak ingin kalian semangat dulu. Jadi setiap kita belajar tanpa diawali dengan rasa semangat itu belajarnya tentunya tidak membuahkan hasil. Jadi begini, semangat itu sangat diperlukan. Jadi untuk kita buat semangat, Bapak kalau misalnya Bapak bilang semangat belajar, semangat, sama-sama ya. Ya. Oke, 1, 2, 3, semangat belajar. Sekali lagi, semangat belajar. Ini yang kita perlukan. Semangat belajar akan membuahkan hasil. Apa maksudnya? Bisa belajar dengan semangat. Nah, ilmu kita akan kita timpa dengan semangat juga. Nah,
kemudian yang kedua yang perlu sekali kita ketahui bahwa di dalam belajar ini kita perlu kedisiplinan, baik kedisiplinan waktu, kemudian selain disiplin ada apa lagi? Akhlak itu yang terpenting. Akhlak dengan teman, bagaimana akhlak kalian dengan guru. Jadi tujuan utama sebelum kita belajar adalah kita harus bisa membangun jati diri yang baik dulu. Kita harus bisa membangun karakter yang baik dulu. Begitu juga Rasulullah datang ke permukaan bumi ini yang pertama kali yaitu untuk memperbaiki akhlak. Bagaimana hadisnya? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanya saja aku diutuskan ke permukaan bumi ini yang pertama kali yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, kalian begitu juga sebelum kita belajar kita perbaiki dulu akhlak kita sendiri. Bagaimana akhlak kita dengan guru, bagaimana akhlak kita dengan teman-teman. Kalau sudah baik akhlaknya, baru kita belajar. Otomatis kita udah baik akhlaknya, ya? Oke. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang teks eksposisi ini, maka terlebih dahulu Bapak ingin tanyakan kepada kalian materi yang telah kita pelajari pada pertemuan yang telah terdahulu yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjelasan umum terkait dengan hasil-hasil dari analisis dan observasi. Baik, benar sekali. Berikan aplaus tepuk tangan untuk teman kita. Teks laporan hasil observasi itu singkatannya berupa teks penjabaran umum yang dilaporkan berdasarkan hasil observasi, berdasarkan hasil pengamatan. Apa yang kita amati itulah yang akan kita buat di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, setelah pengertian teks hasil observasi ternyata ada lagi strukturnya dan juga ada kaedahnya. Ini yang Bapak tanyakan dulu struktur teks laporan hasil observasi. Apa anak teks laporan strukturnya? Ada definisi umum, deskripsi bagian dan simpulan. Oke, betul sekali. Ada definisi umum itu berupa strukturnya, kemudian definisi apa lagi? Deskripsi bagian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kita menjabarkan dulu teksnya berupa penjabaran secara umum. Kemudian ada deskripsi bagian. Nah, pada deskripsi bagian itulah yang akan ditulis bagian-bagian yang penting berupa penjabaran secara terperinci dari hasil daripada penjabaran umum tadi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, setelah ada pengertiannya, kemudian ada strukturnya, kemudian Bapak ingin tanyakan kepada kalian tentang ada kaedah-kaedah kebahasaan. Coba nak disebutkan sebahagian saja kaedah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Siapa yang tahu? Coba. Ya. Menggunakan kata rasa nominal, memakai kata penghubung, menggunakan istilah keilmuan, kalimat utama, serta relasional. Oke, betul sekali. Jadi, mari sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kawan kita yang sudah menjawab tadi. Nah, baik. Sekarang kita masuk. Kalau pada pertemuan yang lalu tentang teks laporan hasil observasi. Nah, pada pertemuan ini kita masuk kepada teks eksposisi. Nah, tujuan pelajaran kita pada hari ini, pada pagi ini, yaitu melalui proses pembelajaran di mana kalian bisa menguraikan sebuah struktur teks eksposisi secara cermat. Nah, nanti kan akan Bapak tayangkan sebuah video kepada kalian cermati. Ya, kalian cermati video itu, kemudian kalian rumuskan pertanyaan, gitu. Kemudian baru nanti kalian buat teks eksposisi. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa membandingkan kaedah kebahasaan secara teliti. Nah, kalian harus bisa pengertiannya, harus bisa strukturnya, kemudian harus bisa membandingkan kaedah kebahasaan teks eksposisi itu dengan teliti. Nah, baiklah. Sekarang akan Bapak tayangkan sebuah video berupa gambaran umum kepada kalian, di
Dimana kalian cermati video ini. Setelah kalian cermati, kalian rumuskan pertanyaan. Misalnya topik apa ini? Oh, keindahan alam Kangse misalnya. Oh, ini berupa pemandangan di Kangse. Oh, ini berupa wisata Kangse. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti kalian diskusikan dengan teman-teman, ya. Bentar ya, saya akan putarkan video untuk kalian. Sekarang kan sudah kalian nonton video berupa apa namanya eksposisi. Nah, di video itu ini merupakan sebuah video keindahan alam Kangse. Jadi nanti kalian bisa buat temanya tentang apa. Ini judulnya ya, kalian bisa buat misalnya judulnya tentang apa. Tidak mesti keindahan alam Kangse, karena tempat wisata Kangse bisa juga. Nah, jadi ini merupakan pemahaman awal tentang teks eksposisi. Nah, jadi Bapak pada tadi sudah Bapak bagikan sebelum mulai kegiatan sudah Bapak bagikan kelompok. Ini adalah kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Sekarang Bapak akan bagikan sebuah teks. Jadi bukan hanya video itu saja yang kalian cermati, tetapi ada teks di sini. Ada Microsoft dorong pemanfaatan teknologi bagi pendidik Indonesia. Kemudian ada pemanfaatan sampah. Kemudian ada nanti lagi. Jadi ini akan saya bagikan kepada kalian. Setelah itu kalian kerjakan sesuai yang ada di LKPD yang akan Bapak bagikan. Betul ya? Itu apa judulnya? Ini manajemen pengelolaan sampah. Ya. Ini LKPD-nya ada. Kalian tadi apa? LKPD-nya? Apa judul
ini nah, yang dapat diperhatikan. Halo, coba perhatikan dulu semuanya. Anak-anak, coba tolong diperhatikan. Nah, berarti ini kan ada dua kegiatan. Ada dua kegiatan yang kita lakukan di sini. Yang pertama kalian mencermati sebuah teks yang ada yang sudah Bapak bagikan itu, sebuah teks kalian cermati. Kemudian nanti kalian uraikan yang mana strukturnya, yang mana yang mana tesis, yang mana simpulannya yang mana. Jadi berdasarkan KPD yang telah Bapak bagikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan ada video, kan ada Bapak tayangkan video untuk kalian kan sudah cermati. Jadi kalian tentukan sebuah pertanyaan di situ. Tentukan sebuah tema. Jadi pertanyaan itu kalian rumuskan sendiri, kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian, ya. Jadi setelah kalian rumuskan, kemudian kalian bandingkan di mana letak unsur kebangsanya, di mana letak tesisnya di mana, ya. Jadi sebelum untuk lebih lanjut, kita pelajari lebih lanjut. Kita pelajari dulu apa itu teks eksposisi, apa itu pengertian teks eksposisi, apa itu strukturnya, bagaimana kaidah kebahasaannya, ya. Atau barangkali sudah ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Nah, belum nak ya? Oke, baiklah. Nah, coba diperhatikan dulu di sini. Tadi kan sudah Bapak bilang, sudah Bapak jelaskan kepada kalian tentang tujuan daripada kita belajar tentang teks eksposisi. Jadi kita harus bisa memulai teks eksposisi, kita harus bisa membuat teks eksposisi, kemudian kita harus bisa membandingkan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, jadi metode yang Bapak berikan kepada kalian adalah metode mind mapping, yaitu berupa tabel yang ada di sini. Coba kalian perhatikan yang pertama, teks eksposisi itu terdiri dari pengertian, tujuan, jenis, apalagi ciri-ciri dan contoh. Jadi pada jenis itu ada definisi, proses, ilustrasi, pertentangan, laporan dan perbandingan. Kemudian teks eksposisi itu terdiri dari struktur dan unsur-unsur kebahasaan. Nah, struktur itu terdiri dari tesis, apalagi argumentasi, penjelasan ulang yang terakhir. Kemudian ada kaidah kebahasaannya. Jadi kaidah kebahasaannya berupa pronominal, kata leksikal dan konjungsi. Nah, untuk lebih jelas lagi, ada satu buah lagi mind mapping yang lebih jelas lagi terperinci. Nah, ini teks eksposisi. Kan tadi ada pengertian, ada apa lagi? Ada struktur, ada ciri-ciri, ada kaidah kebahasaan. Ini misalnya pengertian teks eksposisi. Coba diperhatikan, nak. Coba dibaca satu orang. Coba nak dibaca. Siapa yang membaca satu? Pengertian teks eksposisi. Pak. Siapa? Oke. Pengertian teks eksposisi. Jenis teks yang memuat informasi dengan jelas, ada pendapat dan fakta, atau berupa percayaan
dorongan atau ajakan tertentu kepada khalayak dengan tujuan memberikan informasi dan pengetahuan. Nah, begitu. Jadi informasi itu berupa jenis teks yang memuat fakta-fakta dan pemaparan informasi berdasarkan argumentasi. Ada yang tahu apa itu argumentasi? Hah? Berdasarkan pendapat. Argumentasi. Jadi, di mana jenis teks memuat informasi dengan jelas, ada di situ ada pendapat dan juga ada apa? Ada fakta. Jadi ada pendapat disertai dengan fakta, kemudian disertai dengan bukti-bukti yang real di dalam kehidupan kita. Jadi atau bernilai dorongan atau ajakan tertentu kepada khalayak dengan tujuan memberikan informasi dan pengetahuan. Jadi di situ ada pengertiannya, ada strukturnya, kemudian ada langkah-langkahnya. Jadi itu lebih jelas. Kalau di sini kan ada tabel kan, bawahnya selanjutnya ada lebih jelas lagi ya. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan informasi untuk menambah pengetahuan pembaca. Jadi sebuah informasi yang kita paparkan di dalam sebuah teks yang didasari dengan argumentasi, dengan pendapat-pendapat yang didasari dengan bukti-bukti yang real, maka itu dikatakan dengan teks eksposisi. Sedangkan pada pertemuan kemarin itu teks laporan hasil observasi. Kalau teks laporan hasil observasi berupa teks yang ditulis berdasarkan pengamatan kita, yang ditulis berdasarkan hasil observasi kita. Apa yang kita observasi, apa yang kita ketahui, apa yang kita amati, itu yang kita tulis. Nah, kalau pada teks eksposisi ini lebih jelas lagi, lebih khusus lagi. Jadi teks yang kita paparkan sebuah informasi berupa pengetahuan pembaca yang diambil dari jurnal, dari karya ilmiah sekolah, berupa pendapat-pendapat pribadinya. Nah, pendapat itu disertai dengan bukti, kemudian dengan alasan-alasan yang kuat. Ngerti kan? Baik. Jadi tidak apa saya bacakan selanjutnya lebih jelas lagi ini karena saya rasa sudah jelas ini. Kemudian langsung pada struktur teks eksposisi. Nah, tadi kan teks eksposisi terdiri dari pengertian, kemudian terdiri dari struktur. Nah, struktur teks eksposisi memiliki struktur yang harus dilakukan sebagai langkah penulisnya. Jadi berikut teks eksposisi dan penjelasan. Berikut strukturnya. Yang pertama ada tesis. Apa itu tesis? Bermasalahan. Baik, betul juga. Ada lagi apa itu tesis? Suatu bagian memiliki isi tentang pandangan. Oke, tesis itu merupakan suatu bagian yang memiliki isi. Ingat ya, bagian yang memiliki isi tentang sudut pandang penulis terhadap sebuah permasalahan. Jadi di dalam tesis itu memaparkan sebuah permasalahan berdasarkan gambaran bukti. Jadi tidak boleh dirincikan pada tesis. Kapan juga dirincikannya? Pada argumentasi. Jadi kita baca lebih lanjut bahwa tesis merupakan suatu bagian yang memiliki isi tentang sudut pandang dari penulis terhadap setiap permasalahan yang akan diangkat. Istilah tesis ini berdasarkan suatu bentuk pernyataan atau disebut sebagai teori yang akan diperkuat oleh sebuah argumen. Jadi tesis itu sebuah teori yang diperkuat dengan argumen. Apa yang tadi argumen itu? Pendapat. Betul sekali. Nah, yang kedua ada argumentasi. Nah, bagian yang kedua daripada struktur teks eksposisi yaitu argumentasi. Coba dikatakan nak, yang maksud dengan argumentasi pengertiannya? Oke, itu dulu. Argumen merupakan bentuk bukti atau alasan yang digunakan untuk memperkuat pendapat dalam sebuah tesis. Di mana kita pada misalnya pada paragraf pertama tentang tesis, di paragraf pertama kita sudah membuat sebuah permasalahan yang kita gambarkan secara umum. Nah, pada argumentasi inilah kita berbuat dengan disertai dengan alasan.
Nah, pada umumnya argumentasi juga bisa digunakan untuk menolak suatu pernyataan pada tesis. Argumen bisa berupa pernyataan umum atau generalisasi, bisa juga berupa data sebuah hasil temuan penelitian. Jadi pernyataan dari para ahli atau peserta didasari dari referensi yang dipercaya. Misalnya seperti yang Pak bilang tadi, ada dari orang, ada dari berdasarkan kajian ilmiah, ya berdasarkan pengamatan misalnya, boleh juga. Jadi semua itu sudah kita tuangkan sebuah hasil, kemudian hasil itu kita sertakan dengan bukti. Misalnya video yang Bapak bagi tayangkan kepada kalian tadi, kalian tulis apa judulnya? Keindahan SMA Negeri 1 Tangsih. Kan bisa juga misalnya judulnya begitu kan? Di dalamnya ada apa-apa saja. Itu kan sebagai bukti, ada sekolah, ada sebagai bukti keindahannya, ada gunung-gunung, kemudian sekolah yang tertata dengan rapi, bersih. Bisa juga kita buat sebagai argumentasi. Nah, begitu nah. Kemudian yang terakhir setelah argumentasi ada penegasan ulang. Penegasan ulang ataupun sering disebut dengan kesimpulan. Nah, penegasan ulang adalah bagian terakhir dari struktur teks eksposisi. Bagian ini mengandung pernyataan kesimpulan yang menegaskan kembali tesis pada awal. Nah, pada penegasan ulang ini merupakan menegaskan kembali di mana yang kita tegaskan kembali pada tesis. Kenapa tidak di argumen, kok di tesis? Karena di tesis itu menggambarkan secara umum. Kalau kita tulis penegasan ulangnya pada bentuk argumentasi, itu bukan lagi penegasan ulang, bukan lagi membuat sebuah kesimpulan. Karena sudah terlalu banyak teksnya kan, terlalu terlalu penjabarannya terlalu terperinci. Jadi pada penegasan ulang itu ditegaskan kembali hal-hal yang poin-poin yang penting pada tesis dan argumen. Nah, terasa paham nggak? Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, kita menggunakan nomina ataupun kata benda. Kata benda merupakan kata yang mengacu kepada benda ataupun baik nyata maupun abstrak. Bagaimana contoh kata benda? Kata benda, gimana kata benda tadi? Merupakan kata yang mengacu pada benda, baik secara nyata maupun tidak nyata, baik tidak terlihat, abstrak tidak terlihat. Contohnya seperti apa kata benda? Air boleh. Pintar sekali. Apa lagi? Angin kan kata benda juga kan? Tetapi dia tidak terlihat. Masa, kursi, meja, tempat tulis, semua yang terlihat itu dikatakan dengan kata benda. Nah, coba diperhatikan dulu. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek, kemudian ada yang berbentuk nomina dasar dan maupun nomina turunan. Kemudian nomina dasar contohnya seperti gambar, meja, rumah, pisau, yang kita tadi. Kemudian ada nomina turunan contohnya perbuatan, pemberian, kekuatan dan lain-lain. Itu adalah nomina turunan. Selanjutnya kalau tadi menggunakan kata benda, kemudian menggunakan kata sifat ataupun disebut dengan objektif. Nah, apa itu kata sifat? Merupakan kata yang mengungkapkan sifat benda dan binatang. Contohnya cantik, gagah, indah, menawan, berlebihan, lunak, lebar, luas, negatif, positif, dan lain-lain. Oke, betul sekali. Jadi kata sifat mengungkapkan sifat atau keadaan seseorang. Misalnya, kamu cantik hari ini. Itu kata sifat. Kamu sopan sekali hari ini. Itu kata sopan, itu adalah kata sifat. Indah, menawan, gagah, lebar, luas, negatif, positif, itu semuanya adalah kata sifat. Nah, selanjutnya menggunakan kata adverbial atau kata keterangan.
Kata keterangan merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, dan suasana. Jadi alat cara namanya contohnya di, dari, ke, sini, sana, mana, saat, ketika itu merupakan adalah kata keterangan. Kemudian menggunakan konjungsi. Pernah dengar nggak konjungsi? Apa itu konjungsi? Kata penghubung. Bagaimana contoh kata penghubung? Dan, betul. Nah, di sini. Dengan. Iya. Anak-anak ini di sini sudah pintar semua ya kan? Ya. Jelaskan. Ya, dengan di itu adalah semua kata penghubung. Jadi menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu dikatakan dengan kata penghubung. Nah, coba didengarkan dulu. Bapak lanjutkan. Nah, selanjutnya menggunakan pronomina. Pronomina ini terbagi menjadi dua. Ada pronomina persona, ada juga pronomina non persona. Apa itu pronomina persona? Kata ganti orang. Ganti kata ganti orang pertama tunggal. Kalau nggak, semangat dulu. Ya, oke. Ada kata pronomina persona, kata ganti orang pertama tunggal. Kemudian ada pronomina non persona. Apa itu kata non persona? Kata ganti bukan orang, yaitu pronomina menunjuk. Contohnya seperti ini, itu, sini, situ, sana, dan pronomina menanya kata seperti apa, mana, siapa. Ya, sekali. Jadi ada pronomina penaja seperti apa, siapa, apalagi kapan, di mana. Itu adalah pronomina penaja. Kalau pronomina non persona berarti kata ganti bukan orang pertama. Nah, paham kan? Jadi kita harus betul-betul paham tujuannya gitu. Agar kita bisa menguraikan strukturnya, kemudian kita bisa membandingkan yang mana teks kaidah kebahasaannya secara teliti. Jadi itu ada di KPD kalian. Bapak tidak menyuruh kalian untuk membuat teks, tidak, tetapi Bapak menyuruh kalian menentukan yang mana yang dikatakan dengan tesis, yang mana dikatakan dengan argumentasi, dan yang mana dikatakan dengan penegasan ulang. Jadi di KPD itu nanti akan kalian buat. Oke, selanjutnya ini teks eksposisi yang pertama yaitu judulnya itu Microsoft dalam pemanfaatan teknologi bagi pendidik di Indonesia. Untuk kelompok mana ini? Kelompok nomor 1. Nah, tugas kalian berdasarkan di LKPD. Yang pertama, kalian tentukan yang mana tesis. Ya, tentukan yang mana tesis. Kemudian yang kedua berdasarkan di LKPD, tentukan argumentasi. Ada di sini kan? Tentukan argumentasi. Yang terakhir tentukan penegasan dua. Nanti LKPD-nya kalau kalian buat nanti bagikan kepada Bapak kembali. Ya. Masing-masing kelompok diperhatikan ya. Ini akan Bapak bagikan yang sudah Bapak bagikan kepada kalian. Nah, ini untuk kelompok yang kedua. Kelompok kedua yang ketiga ya. Kelompok ketiga. Ini untuk kelompok ketiga, di mana judulnya itu bukan kita semakin surat. Kalian tentukan temanya, kemudian kalian tentukan tesisnya di bagian mana, tulis di LKPD. Kemudian argumentasinya di mana letak argumentasinya, tulis juga di LKPD, tulis juga dengan
penugasan ulang kalian tulis di LKPD. Nah, ini manajemen pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini ada dua kelompok salah kan? Gimana kelompok mana saja? Kelompok 4 dan kelompok B ya. Itu juga. Ya boleh. Jadi manajemen pengelolaan sampah juga seperti pada kelompok sebelumnya. Kalian tentukan di mana tesisnya, kalian tentukan di mana letak argumentasinya, dan juga kalian tentukan di mana letak penegasan ulang. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan dulu. Pak, jangan belakang soal. Oh, soal. Boleh. Jadi kalian tentukan saja ya. Kita lagi ya. Nanti ada nilai itu. Oke, Pak Bu. Jadi kalian udah tahu kan cara mengerjakannya? Tidak. Tentukan tesisnya di mana, tentukan argumentasinya di mana, kemudian tentukan yang terakhir mana berdasarkan Oke nak, Bapak berikan waktu 5 menit untuk dikerjakan. Kalau kalian tidak mengerti kasih tahu Pak ya, biar kita jawab arahnya. Pertama tesis, gimana letak tesisnya di sini? Kalian baca dulu, cermati dulu. Kalian cermati tesis ini apa? Tesis berupa masalah secara umum kan? Berarti masalahnya tentang ekonomi misalnya. Itu tentang cara mengelola sampah, cara mengelola sampah. Tulis tesisnya. Kemudian argumentasi kan berupa pendapat kan? Jadi disertai dengan bukti. Kalian tarik di sini.
Mana? Lepak. Lepak bisa begitu juga dengan yang terakhir tadi ada lihat kesimpulannya berdasarkan dan ini sama ini berdasarkan tesis kalian buat ini mendengar semula kita berbicara terus. Saya persilahkan untuk kelompok A mempresentasi hasil kerja mereka supaya kawan-kawan yang lain kan bisa mengerti yang mana, oh ini argumennya, ini tesisnya, ini penjelasannya, ini penjelasan ulang, gitu. Ya, baik saya persilahkan untuk kelompok A untuk mempresentasi. Baik, dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teks komposisi terdiri dari struktur tesis yang mana isinya ialah perkembangan teknologi sains tidak bisa dijelaskan karena sudah menunjukkan program termasuk di pendidikan. Sistem pendidikan berbasis teknologi sejalan dengan pengembangan generasi muda yang memang sudah tahu dengan baik. Generasi itu disebut sebagai itu jelas jadi tantangan tersendiri bagi para pendidik. Makanya komitmen untuk membantu para guru memanfaatkan teknologi dalam program Microsoft atau MITero. Struktur argumentasi terdiri dari melalui program ini Microsoft mengajak para guru untuk saling berbagi pengetahuan dan sadar bahwa ketemunya guru di seluruh dunia. Salah satu fokus Microsoft di Indonesia adalah bidang pendidikan. Makanya program ini jadi sarana bagaimana guru bisa berkolaborasi dan berinovasi dengan teknologi. Digital learning bersama. Education League Microsoft Indonesia saat konferensi guru dan wakil guru
pelosok Indonesia di Jakarta, Senin pada tanggal 2 bulan 5 tahun 2020. Nah, coba. Nah. Kemudian ada tesis lagi apa yang penegasan ulang? Penegasan ulang berisi tentang tidak cuma itu, saja juga menentukan program ini bisa jadi sarana guru menemukan hal yang tepat untuk pembelajaran. Hal tersebut sangat penting agar guru bisa memaksimalkan alat yang dipakai. Menyarankan untuk menggunakan alat yang dipakai yaitu hal yang paling penting. Dengan begitu, para guru bisa memanfaatkan alat secara tepat dan membuat mendukung pembelajaran yang lebih baik. Saja mengakhiri pembicaraan. Sudah, berikan nilai atas tepuk tangan untuk kelompok lain. Nah, ada satu lagi sebelum siapa yang mau satu lagi? Baik, silakan Kak. Gak apa? Gak apa? Memang kreatif sekali ya. Berupa kesimpulan ya, berupa intinya hanya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema sampah yang bernilai ekonomi. Teks eksposisi kami yang berjudul manajemen pengolahan sampah. Manajemen pengolahan sampah terdiri dari tesis, argumentasi, penegasan ulang. Tesis yaitu pengolahan atau pengurangan sampah. Argumentasi, sampah dapat diurai dengan sangat mudah, tetapi warga masyarakat kita memahami cara pengolahan sampah. Penegasan ulang yaitu kita dapat mengolah sampah menjadi lebih berguna dan tidak mengotori lingkungan sekitar kita. Itu berupa penegasan ulang. Baik, kira-kira ada pertanyaan tentang kelompok D ya, kelompok 4. Ada pertanyaan? Pertanyaan yang lain? Hah? Bagaimana jelas kira-kira yang mana yang dikatakan dengan tesis, gimana dikatakan dengan argumen dan penjelasan? Gimana kira-kira jelas nggak? Jelas. Sudah, berikan nilai A+ lagi untuk kelompok D. Sudah, silakan duduk. Kelompok selanjutnya siapa yang mau? Ini yang siapa yang mau aja kalau kita dapat dulu. Oke, silakan. Temanya nasib hutan kita semakin suram. Tesis berisi tentang jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan punah. Kiranya hutan Sumatera akan diduduki oleh musnahnya Kalimantan. Argumentasi berisi tentang selama bulan Januari Oktober 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kebakaran hutan memberikan tidak sedikit. Kesimpulan berisi tentang rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah masalah lagi dengan rencana membukaan kawasan hutan lindung untuk area pertambangan. Oke, berarti kan kalian sudah tahu di mana letak tesisnya, di mana letak argumentasinya, dan di mana letak penegasan uangnya. Kira-kira berdasarkan hasil dari presentasi kelompok B, ada nggak kira-kira pertanyaannya? Hah? Nggak ada ya? Oke.
Bapak ingin tanyakan kepada kalian, kira-kira ini sudah benar atau tidak, sudah sesuai dengan arahan yang Bapak bilang jelaskan tadi? Tidak. Untuk kelompok ini, Bapak tanyakan, memang ada sudah? Sudah, Pak. Oke. Satu lagi yang belum presentasi. Silakan. Yang bisa pakai sedikit ya. Itu sudah benar tadi. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang teks eksposisi. Taruh sini lah, taruh sini. Ini apa? Coba dibuka. Pertama, tema yaitu pengelolaan sampah. 2, tesis. Sampah yang dipandang sebagai barang yang tidak berguna bisa dijadikan sumber pendapat apabila dikelola dengan baik. 3, argumentasi. Sampah dapur atau sampah rumah tangga diubah menjadi kompos dan pupuk cair. Sampah yang diolah adalah sampah basah langsung oleh warga. Langkah dilakukan dengan sosialisasi kepada warga agar memisahkan sampah basah dan kering. Hasil kompos yang dikelola bisa mencukupi kebutuhan warga dan lingkungan sekitar. Di samping itu, hasil kompos dijual ke instansi pemerintah dan swasta di lingkungan setempat. Produksi kompos dari sampah lingkungan bisa memberi kegiatan bagi warga dan pemasukan yang positif. Termasuk juga produk pupuk cair bisa dirasakan untuk menyembuhkan tanah warga. 4, kesimpulan. Pengelolaan sampah sangat diperlukan suatu teknologi pengelolaan sampah. Coba diulang sekali lagi kesimpulannya. Pengelolaan sampah. Kesimpulannya adalah pengelolaan sampah sangat diperlukan suatu teknologi pengelolaan sampah. Simpel ya, pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk teknologi pengelolaan sampah. Oke. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Jadi sekarang Bapak kalian kumpulkan LKPD kalian. Kumpulkan dulu. Udah tipis sama yang sama yang kelas. Kalau nak Oke, jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi ini, ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak ingin menyebutkan apa hasil daripada yang kita kerjakan pada hari ini. Yaitu yang pertama, kalian sudah bisa menguraikan struktur teks eksposisi dengan benar. Kemudian kalian sudah tahu di mana letak kaidah kebahasaannya dengan benar. Dan Bapak ingin tanyakan kembali pada kalian,
Apa yang maksud dengan tag eksposisi? Tag eksposisi adalah tag yang memaparkan informasi untuk menambah pengetahuan pembaca informasi yang disampaikan yang dihasilkan pada data. Oke. Jadi eksposisi sudah benar. Sudah 4 kali. Eksposisi secara ringkas itu adalah tag yang memaparkan sebuah permasalahan yang didasarkan berupa argumentasi. Nah, di dalam eksposisi itu terdiri daripada struktur dan kaidah kebangsaan. Nah, strukturnya terdiri dari apa saja? Tesis, argumentasi, penegasan ulang. Iya, betul sekali. Ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Tesis kok benar? Tesis permasalahan. Merupakan suatu bagian yang memiliki isi Sudut pandang. dari penulis terhadap setiap permasalahan yang akan diangkat. Oke, betul sekali. Jadi tesis itu merupakan bahagian yang memiliki sudut pandang dari penulis terhadap permasalahan. Jadi benar juga yang dikatakan oleh teman kita, permasalahan kita tuh masih simpel kali, nggak ada permasalahan apa. Jadi permasalahan itu yang diambil dari sudut pandang pengarang, gitu nah ya. Kemudian yang terakhir ada setelah tesis ada argumentasi. Coba argumen. Merupakan suatu bentuk bukti atau alasan yang digunakan untuk memperkuat pendapat dalam sebuah tesis. Oke, argumen itu merupakan bukti-bukti, alasan dan bukti untuk memperkuat tesis yang ada pada pendahuluan tadi. Nah, yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang itu berupa Bagian terakhir dari struktur teks eksposisi. Bagian ini mengandung penjelasan kesimpulan yang menegaskan kembali tesis pada awal teks. berarti intinya penegasan ulang ini berupa simpulan yang diambil dari tesis dan argumen. Nah, baiklah, sekarang kita sudah tahu, sudah bisa menguraikan teks eksposisi itu dengan benar, kemudian kaidah kebahasaan dan juga kita jelaskan dengan benar. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu, nak. Mari berdoa dimulai. Lanjutkan satu lagi di dalam hati kita, Al-Fatihah ya. Di dalam hati aja ya. Jadi untuk supaya berkah kita acara pada hari ini, semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa mendapatkan bisa berkah untuk kita semua, bisa kita amalkan untuk masa yang akan datang. Mari semua dibacakan Al-Fatihah di dalam hati. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Sebelum Bapak akhiri, sebelum Bapak berikan salam untuk kalian, jadi ini kan udah selesai ini. Jadi untuk minggu depan, ini kan kita baru pertemuan yang pertama kan, berupa PBL. Nanti pada pertemuan yang kedua nanti berupa PBL. Jadi ada proyek-proyek yang akan Bapak bagikan kepada kalian, yang akan kalian buat sesuai dengan arahan yang akan Bapak bagikan nanti. Jadi pada pertemuan selanjutnya yaitu berupa proyek. Nah, baik, terima kasih atas segala perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.